warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riki Ikhlas Sutrisno, NIM 2034002, akan menjelaskan bagaimana mengelola perusahaan bisnis. Yang pertama, seluruh perusahaan bergantung pada manajemen yang efektif. Manajemen yang efektif dimulai dengan penetapan sasaran. Penetapan sasaran memiliki 4 tujuan spesifik, yaitu memberikan pedoman bagi para manajer, mengalokasikan sumber daya, menentukan budaya atau kultur perusahaan, yang terakhir membantu manajer menilai kinerja. Setiap perusahaan biasanya menetapkan 3 jenis sasaran, yaitu sasaran jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Perusahaan biasanya menggunakan berbagai jenis strategi. Untuk mencapai sasarannya yang ditentukan terdapat 3 jenis strategi. Yang pertama, strategi perusahaan, yaitu strategi untuk menentukan sikap keseluruhan perusahaan ke arah pertumbuhan dan cara-cara perusahaan mengelola bisnis atau lini produknya. Yang kedua, strategi bisnis, yaitu strategi pada 3 unit bisnis atau lini produk yang berfokus pada posisi kompetitif perusahaan. Yang ketiga, strategi fungsional, yaitu strategi yang digunakan manajer di bidang khusus untuk menentukan cara terbaik mencapai tujuan perusahaan melalui produktivitas. Saya Melina Devika Arintawati, NIM 2340027, ingin melanjutkan presentasi teman saya tentang perumusan strategi. Perumusan strategi yang pertama yaitu menetapkan tujuan, yang kedua menganalisis organisasi dan menganalisis lingkungannya, yang ketiga mencocokkan organisasi dan lingkungannya, kemudian merumuskan strategi tersebut. Dalam perusahaan sering mengembangkan rencana alternatif apabila sesuatunya berjalan dengan salah. Ada 3 strategi generik yang dapat dilakukan untuk menangani krisis tersebut, yaitu yang pertama, strategi defensif. Langkah-langkah yang diambil meliputi mengulur waktu, tidak melakukan apa-apa, membentengi diri dengan kuat. Yang kedua yaitu strategi adaptif. Langkah-langkah yang diambil mencakup hal-hal yang lebih luas, meliputi mengubah kebijakan, modifikasi operasional, kompromi, dan meluruskan citra. Yang ketiga yaitu strategi dinamis. Strategi dinamis bersifat agak makro dan dapat mengakibatkan berubahnya karakter perusahaan. Saya Nuroma Isnaini dengan NIM 2034016. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan strategis. Rencana strategis mencerminkan keputusan tentang alokasi sumber daya, prioritas perusahaan, dan tahap-tahap untuk mencapai sasaran strategis. Rencana taktis mencakup manajemen atas dan menengah. Rencana operasional yang dikembangkan oleh manajer level menengah atau rendah menetapkan target jangka pendek atau kinerja harian, mingguan, atau bulanan. Proses manajemen. Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan semua sumber daya perusahaan untuk mencapai sasaran organisasi. Perencanaan diri itu menetapkan apa yang harus dilakukan perusahaan dan cara terbaik melakukannya. Sedangkan pengorganisasian itu proses menata sumber daya dan kegiatan menjadi struktur yang kohen, disebut keserasian dan kekompakan. Pengarahan, seorang manajer memandu dan memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan. Pengawasan, proses memantau kinerja perusahaan untuk menjamin perusahaan mencapai sasarannya. Saya Raudatul Aulia, NIM 2034017. Tipe-tipe manajer. 1. Manajer puncak, eksekutif puncak yang jumlahnya sedikit dan bertanggung jawab atas keseluruhan kinerja perusahaan besar. 2. Manajer menengah, manajer yang mengimplementasikan strategi, kebijakan, dan keputusan yang diambil oleh manajer puncak. 3. Manajer lini pertama, manajer yang bekerja dengan menyediakan karyawan yang melapor kepada mereka. Keahlian yang harus dimiliki manajer. 1. Keterampilan teknis, keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. 2. Keterampilan berhubungan dengan manusia, keterampilan dalam memahami dan berhubungan dengan manusia. 3. Keterampilan konseptual, keterampilan berpikir abstrak, mendiagnosis, dan menganalisis situasi yang berbeda. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.